Bab Kania yang Malang. Novel Keluargamu Bukan Keluargaku. Pov Kania. Bab 44. Setelah melakukan perjalanan yang melelahkan, akhirnya kami sampai di hotel yang sudah aku booking jauh-jauh hari. Aku sengaja menyewa hotel di sini karena di hotel itu tempat kami melakukan pertemuan nanti. Belum lagi hotel ini adalah salah satu hotel terbaik di sini. Pak Bara yang menyuruhku untuk memesan hotel yang view-nya langsung menghadap ke arah laut. Dia juga sengaja menyuruhku untuk membooking kamar yang mempunyai balkon. Banyak sekali memang permintaannya. Kamar kita bersebelahan ya, Pak. Nanti kalau butuh apa-apa bisa langsung ketuk pintu, ucapku pada Pak Bara saat kami sudah sampai di depan kamar. Iya, kapan pertemuan pertama kita? Tanya Pak Bara padaku. Nanti malam jam 7, Pak. Ada beberapa dokumen yang harus Bapak pelajari. Karena pertemuan kita kali ini sedikit susah, balasku yang membuat kening Pak Bara berkerut. Para pelayan hotel terus melakukan tugasnya, yaitu memasukkan koperku dan Pak Bara. Aku memilih masuk ke dalam kamar Pak Bara untuk menjelaskan beberapa hal yang aku anggap penting. Karena menurut Pak Sugiono, anak tunggalnya ini belum sepenuhnya paham tentang meeting kali ini. Dokumennya di mana? Tanya Pak Bara duduk di sofa dalam kamar. Aku turut duduk di sampingnya, sementara pelayan yang sudah mengantar kami segera keluar setelah kami mengucapkan terima kasih. Ini Pak, aku menyerahkan dokumen. Kami harus mendapatkan proyek ini, karena ini salah satu proyek besar yang sangat diinginkan oleh Pak Sugiono. Kenapa kamu bilang ini pertemuan yang sulit? Tanya Pak Bara lagi sambil membaca dokumen yang aku berikan. Karena pimpinannya sedikit rewel, Pak. Dia menginginkan semuanya itu serba detail. Tidak ada yang tertinggal. Walaupun di rap perencanaan hanya selisih Rp1.000, jawabku menjelaskan. Dari mana aku tahu ini semua? Aku pernah mendampingi Pak Sugiono dulu. Ketika kami menerima tamu mereka di sana, namun dulu aku baru saja menjadi sekretaris, jadi belum begitu paham sepenuhnya. Saya tidak yakin bisa sabar kalau begitu, balas Pak Bara yang membuatku terkekeh. Harusnya bisa, Pak, karena saat ini kita butuh proyek ini, seruku lagi. Ya, saya tahu, tapi saya tidak suka dengan orang yang sok keren seperti itu, balas Pak Bara kesal. Itu yang saya rasakan selama ini, gumamku pelan. Pak Bara langsung melihatku dengan tatapan tajam. Aku segera menutup mulut dengan tangan. Aku keceplosan. Pak Bara semakin cemberut. Dia menggerutu sendiri sambil membaca kembali dokumen. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Saya ingin istirahat sebentar, ucapku sambil bangkit dari duduk. Pak Bara hanya mengangguk mengiyakan. Aku menutup kembali pintu yang dari tadi terbuka. Kemudian langsung masuk ke dalam kamar sendiri. Aku menghembuskan nafas lega ketika badan ini berhasil mendarat sempurna di atas kasur. Perjalanan tadi sungguh melelahkan, apalagi aku sudah lama tidak naik pesawat. Jadi, tadi aku sedikit mabuk dan pusing. Untung saja aku membawa minyak kayu putih. Jika Pak Bara tahu, mungkin dia akan menertawakan aku. Mataku sangat lelah, ingin rasanya tidur sebentar. Aku melirik jam di ponsel. Ternyata masih siang. Jika lapar pun, aku tidak bisa tidur. Drrrr, ponselku bergetar. Tanda ada pesan yang masuk. Dari tadi memang aku belum mengecek ponsel. Aku juga belum bilang sama Mama kalau aku sudah sampai. Dengan cepat, aku meraih ponsel dan mengecek pesan yang baru saja masuk. Ada beberapa pesan dan panggilan telepon. Dan itu salah satunya dari Mama dan Mas Noval. Untuk apa dia masih menghubungiku? Sepertinya kita akan kembali bersama setiap hari. Pesan ini disertai dengan sebuah foto yang tidak asing bagiku. Foto kantor tempatku bekerja. Apa maksud Mas Noval kami bisa kembali bersama dan bertemu setiap hari? Atau jangan-jangan Mas Noval memang sudah bekerja di kantor yang sama denganku?
Senang ya kamu sekarang udah bisa bebas bermain dengan semua pria. Aku pikir kamu bisa menjaga marwah sebagai perempuan, tapi nyatanya kamu saja seperti perempuan kebanyakan, murahan. Dadaku semakin bergemuruh hebat membaca setiap pesan yang dikirim oleh Mas Noval. Beraninya dia mengataiku murahan. Padahal selama menikah dengannya, aku selalu menjaga jarak dengan semua laki-laki, termasuk Mas Reno. Kamu pikir dengan statusmu seperti itu bisa dengan mudah masuk ke dalam keluarga mereka? Apa maksud pesan-pesan Mas Noval? Aku masih belum mengerti dengan semua maksudnya. Apa dia belum puas menyakitiku selama ini? Kenapa harus mengataiku lagi? Terserah, yang penting sekarang hidupku lebih bahagia. Aku memutuskan untuk membalas satu pesan dari Mas Noval. Ingin sekali aku membuktikan jika aku jauh lebih bahagia setelah pisah dengannya. Aku juga jauh lebih baik dari kata-katanya barusan. Tapi, apakah iya dia bekerja di tempat yang sama denganku? Karena jika iya, aku akan sial selamanya. Tok, tok, tok. Pak, udah siap belum? Teriakku dari luar sambil mengetuk pintu kamar Pak Bara. Aku kembali melirik jam di tangan, sudah hampir jam 7. Sebentar, balas Pak Bara dari dalam. Semoga saja kami tidak telat, karena aku tahu Pak Elkan tidak akan mau menunggu. Kamu sudah siap? Tanya Pak Bara saat keluar dari kamar. Sudah, Pak. Nanti yang presentasinya Bapak kan? Tanyaku ragu. Jujur saja, aku masih belum yakin jika Pak Bara akan memenangkan tender ini. Tentu saja, jangan bilang kalau kamu ragu sama kemampuan saya, jawabnya sambil memicingkan mata padaku. Kami berjalan pelan memasuki elevator turun ke lantai 3, tempat diadakan rapat. Saya yakin kok, semoga kali ini kita menang ya, jawabku meyakinkan. Padahal nyatanya, aku sangat ragu dengan kemampuan Pak Bara. Dia belum sepenuhnya menguasai materi. Tapi wajahmu seperti ragu, sanggah Pak Bara lagi saat kami sudah di dalam elevator. Apakah kelihatan? Tanyaku sedikit meraba bagian pipi. Banget. Kamu harus percaya jika saya bisa mengatasi ini. Tapi jika memang kita kalah, ya sudah. Itu artinya itu bukan rezeki kita. Seru Pak Bara lagi yang kubalas dengan anggukan. Tapi jangan menyerah sebelum berperang ya Pak. Ucapku lagi berusaha mengingatkan. Karena selama ini Pak Bara juga terlalu santai dalam bekerja. Semuanya mengandalkan aku. Akhirnya kami sampai di ruang acara. Ternyata sebelum acara rapat dimulai, ada acara makan malam dan sedikit bincang-bincang. Akhirnya karena belum makan malam, kami memutuskan untuk ikut makan terlebih dahulu. Karena jika perut lapar, maka otak pun tidak bekerja. Kamu makan yang banyak, saya banyak bergantung pada kamu nanti, ucap Pak Bara memberikan aku satu potong cumi goreng. Aku sangat canggung diperlakukan seperti ini sama Pak Bara, karena selama ini dia terasa dingin dan cuek. Jadi, kalau dia bersikap perhatian, rasanya seperti ada yang janggal. Makasih Pak, ucapku gugup. Hampir saja aku menelan bulat makanan tanpa bisa aku kunyah. Hai Kania, kamu makan yang banyak ya. Tiba-tiba ada suara seorang yang membuatku dan Pak Bara menoleh. Hampir saja aku tersedak karena melihat Bang Reno yang duduk manis sambil menopang dagunya. Bang Reno, kok di sini? Tanyaku gugup. Dapat aku lihat raut wajah Pak Bara yang tadinya sumringah, sekarang malah cemberut. Apakah Pak Bara masih kesal dengan Bang Reno karena dia mau membohonginya kemarin? Iya nih. Aku kan juga ikutan tender ini, jawab Bang Reno santai. Ternyata dia juga sedang makan. Dia duduk di kursi kosong sampingku. Oh ya? Aku nggak tahu. Semoga menang ya Bang, ucapku sambil tersenyum. Kamu doain dia. Kita loh sedang berjuang juga, seru Pak Bara yang membuatku salah tingkah. Ya itu cuma buat basa-basi aja Pak, jawabku gagap. Makasih ya Kania, semoga doamu dikabulkan, ucap Bang Reno mengacak rambutku. Lebay, ejek Pak Bara yang melihat tingkah Bang Reno barusan. Aku jadi salah tingkah jika begini, ingin pergi rasanya kok susah, mana makananku belum habis.
Kamu kok makan cumi sih? Kamu makan ayam aja nih, jangan makanan laut. Sini cuminya buat abang aja, ucap Bang Reno lagi tanpa memperdulikan ucapan Pak Bara. Iya bang. Aku bahkan kini tidak sanggup lagi melihat ke arah Pak Bara. Pasti sebentar lagi aku dijadikan babu. Bang Reno dengan santainya memakan cumi goreng dan menggantikan makananku dengan ayam. Anda sepertinya punya meja sendiri, Pak Reno. Ini khusus meja untuk perusahaan kami, seru Pak Bara marah. Sungguh, selera makanku hilang. Ya nggak apa-apa kan, Kania aja nggak keberatan kok, balas Bang Reno santai. Aku menepuk jidat. Dia cuma sekretaris, balas Pak Bara kesal. Ya udah, kalau begitu kamu pindah ke meja abang aja yuk, ajak Bang Reno sambil tersenyum ke arahku. Berani kamu ninggalin saya? Tanya Pak Bara lagi padaku. Ya Tuhan, anugerahkan hamba jurus menghilang.